Oh, Indonesia ini emisi gas rumah kacanya ini sangat rendah. Ini di bawah standarnya Amerika Serikat yang 20% ya Pak ya. Sementara Indonesia masih 17%. Nah ini apa sikap kita sebenarnya dengan ini? Jadi sebenarnya yang mereka katakan itu adalah berdasarkan kajian yang mereka lakukan, greenhouse gas emission saving CPO Indonesia yang akan digunakan sebagai biofuel itu 17%. Sementara standar yang mereka tetapkan itu 20%. Jadi savingnya greenhouse gas emission savingnya dibandingkan dengan fossil fuel gitu. Nah ini berdasarkan kajian yang mereka lakukan dan mereka ini baru tahap notifikasi. Mereka memberikan notifikasi kepada stakeholders ya, CPO termasuk di Malaysia dan di berbagai negara yang lain. Jadi bukan hanya CPO Indonesia, CPO Malaysia pun ditolak oleh Amerika. Bukan ditolak kayaknya, karena bukan ditolak, ini belum ditolak, belum resmi ditolak, belum berupa peraturan. Dan mereka memberikan waktu sampai 28 Maret ini kepada kita semua untuk memberikan tanggapan apakah hasil analisa mereka tersebut benar atau tidak, gitu kan? Notifikasi ini dianggap serius nggak oleh pemerintah Indonesia, mengingat memang CPO kita banyak juga digunakan sebagai biofuel di Amerika Serikat? Sebenarnya gini, ini sangat serius. Pertama karena CPO itu merupakan industri yang sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Nah, walaupun ekspor CPO kita ke Amerika itu tidak terlalu signifikan. Di tahun 2011 itu hanya sekitar 62.000 ton, dan kemudian kalau ditambah dengan PKO-nya itu, kernel oil-nya itu sekitar 124.000. Jadi sebenarnya kecil dibandingkan dengan Malaysia. Total ekspor kita. Malaysia jauh lebih besar ya Pak? Iya, kalau Malaysia memang jauh lebih besar. Apakah itu tadi sebenarnya kenapa kita jadinya berunding bersama dengan Malaysia? Karena ini adalah kepentingan Malaysia gitu Pak, yang jauh lebih besar mengekspor ke Amerika. Ini kepentingan stakeholders CPO dunia secara keseluruhan. Tapi karena 80% CPO di dunia ini dihasilkan oleh Malaysia dan Indonesia, maka kita yang paling berkepentingan, gitu kan. Oleh karena itu kita sedang menyusun tanggapan yang akan kita sampaikan ke Amerika itu, ke EPA. Tapi supaya tanggapan ini sejalan, tidak ada perbedaan, maka kita berkoordinasi juga dengan Malaysia. Nah, rencananya memang besok kita di Medan akan bagaimana kita menyatukan misi kita bersama dengan Malaysia, karena ini sama-sama negara produsen dan eksportir CPO besar ke Amerika Serikat. Ini kan dampaknya kan bagi semua. Nanti kalau misalnya betul-betul. Bagaimana kita bisa menutup ini ada kepentingan Malaysia juga gitu? Ya, bukan hanya kepentingan Malaysia. Karena kan kita lihat tadi ekspor kita sebenarnya nggak terlalu besar gitu ya Pak ya, ke Amerika. Tapi kalau misalnya, kita bisa mencari pasar alternatif selain Amerika. Justru tapi kan kalau misalnya ini kita tidak tanggapi dengan serius, tidak berkoordinasi juga dengan Malaysia, akses atau misalnya potensi market untuk biofuel di Amerika Serikat menjadi tertutup juga gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya kita tidak tanggapi dengan serius pula, ini menjadi presiden. Misalnya nanti negara-negara lain itu akan mengikuti kebijakan seperti yang dilakukan oleh Amerika. Bahkan sebelumnya juga oleh Eropa Union juga sudah melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi saya kira ini merupakan satu hal yang sangat serius bagi bukan sekali dua kali Amerika kan juga mengeluarkan notifikasi soal ini yang berkaitan dengan saving dari emisi gas rumah kacanya tadi ya. Kepada Brasil juga pernah mengenakan ini tadi. Apakah ini memang instrumen non tarif barrier yang digunakan oleh Amerika untuk melindungi industri dalam negeri pada mereka ingin memproduksi biofuel sendiri gitu Pak? Jadi sebenarnya begini, kalau menurut saya memang di Amerika sendiri atau di negara-negara Eropa ya, itu kan memang mereka pemerintahnya mewajibkan industrinya atau negara tersebut itu untuk menggunakan bahan baku alternatif yang kemudian biomasnya itu bisa berasal dari bahan baku yang terbarukan termasuk CPO ataupun etanol gitu ya, dari tebu gitu. Nah, tapi memang untuk bisa benar-benar memberikan dampak terhadap
greenhouse gas emission itu, maka harus ada standarnya kan gitu. Harus ada standarnya. Nah, standarnya itu yang kemudian mereka buat. Jadi kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu memang suatu hal yang wajar. Kalau misalnya tidak ada saving dibandingkan dengan fossil fuel, ya buat apa gitu. Nah, tetapi kemudian memang kita melihatnya ini seolah-olah jadi kemudian digunakan, gitu. Bisa juga digunakan sebagai sebuah instrumen non tarif barrier itu, karena kemudian kalau kita tidak memenuhi standar tersebut, kita tidak mendapatkan insentif kan gitu. Ya, jadi kalau misalnya tidak kalau ini ada sudah insentif, kalau bisa misalnya itu ada persepsi ini bisa digunakan sebagai instrumen non tarif barrier itu tadi, apakah perlu kita ini memasukkan notifikasi Amerika Serikat ini ke WTO atau gimana? Ya kalau saya kira kalau ke situ masih jauh lah. Kan ini juga belum merupakan sebuah peraturan dan juga belum tentu tanggapan kita ini tidak diterima. Brazil menerima, hanya lolos lah. Lolos. Jadi soal etanol waktu itu. Soal etanol. Jadi kayaknya kita yakin lah bahwa dengan data yang mereka gunakan, asumsi-asumsi yang mereka terapkan, model yang mereka coba run gitu ya, dalam menentukan kemudian greenhouse gas saving, emission saving untuk CPO itu banyak kelemahan dan kekurangannya, dan kita memberikan data-data yang lebih update, ya, asumsi-asumsi yang bisa mereka yang bisa kita patahkan lah gitu, sehingga nanti kita harapkan sih maksudnya tanggapan Indonesia bahwa 20% yang di standar kita bisa Amerika memenuhi standar bisa memenuhi itu CPO kita, ya, gitu. Dan kita belum perlu merasa untuk ini maju ke karena belum merupakan sebuah aturan. Dan ini tim lobby sudah berjalan terus ya Pak ya. Jadi memang ada dua. Yang pertama, kita secara substantif kita akan memberikan tanggapan. Tapi kan di decision making process di Amerika juga kan memerlukan lobby gitu, karena oleh karena itu jadi dua cara ini kita gunakan, cara yang secara substantif ya menggugat atau mengoreksi modelnya itu, kemudian juga lobby kita harus lakukan. Baik, itu dari sisi lobby, tapi dari sisi produksi apakah memang kita perlu meningkatkan, mengupgrade itu tadi, saving emisi gas rumah kaca? Enggak gini, jadi standar Amerika kalau itu kita kemudian kita tidak bisa mengupgrade ke 20% itu, kan mereka sudah menetapkan kan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah meyakinkan Amerika bahwa tidak benar kita 17 gitu. Tidak, kita nggak benar 17. Iya baik. Baik Pak Fadil, terima kasih untuk waktu dan perbincangan kita. Semoga sukses ini dalam perundingannya nanti besok ya, bersama dengan perundingan. Itu pertemuan dengan para stakeholders kelapa sawit dan CPO Indonesia untuk nanti maju di perundingan dengan Malaysia. Baiklah. Pak Fadil, terima kasih untuk waktu dan perbincangan kita. Dan pemirsa, demikian perbincangan dengan Fadil Hasan, Direktur Eksekutif dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Saya nanti akan kembali lagi dengan informasi ekonomi bisnis lainnya, sekaligus juga nanti laporan dari pasar saham.